apakah ke atas atau ke bawah itu terserah menengahnya di mana. Yang ibunya juga kerja sehingga dia tidak sempat ngurus anak gitu ya. Anggapannya dia ngurus anak itu apa namanya, pertemuannya adalah berkelas gitu ya. Padahal ya bagaimana bisa berkelas kalau nggak ketemu. Nah, itu sejarahnya sebenarnya nih ya, kamu harus tahu sejarahnya bahwa yang namanya daycare itu aslinya namanya adalah kibbutz. Pernah dengar? Oh, enggak. KIBUTZ. KIBUTZ. Awal-awalnya daycare itu terjadi di Israel. Jadi Yahudi-Yahudi yang baru pindah dari Amerika Serikat, dari Eropa gara-gara gagal hidup itu kan, itu kemudian oleh David Ben Gurion dan siapa namanya Perdana Menteri perempuan pertama itu, saya agak lupa namanya, itu ngutang ke Rockefeller, ngutang duit, ya. Ngutang duit untuk beli tanah di Palestina itu yang sekarang jadi negara yang disebut sebagai Israel itu ya, dia adanya kecil di West Bank. Nah, kemudian dia bisa menunjukkan kejujurannya gitu, sehingga bahkan bayar utangnya itu sampai ke menit juga dia tepati gitu. Nah, tapi problemnya adalah bahwa untuk bisa bergerak, untuk bisa jalan, sebuah negara itu tadinya bahkan tidak diakui oleh PBB ya, itu harus ada orangnya kan. Nah, harus ada orangnya ya tadi itu orang Amerika Serikat, orang Inggris, orang Jerman terutama Yahudi-Yahudi itu dipindahkan dari negara mereka ke negara Israel itu tadi. Nah, pada saat mereka pindah ada yang punya anak kecil, ada yang belum punya anak, ada yang pengantin baru, pokoknya semeraut nggak karu-karuan. Nah itu ditampung di dalam kibbutz itu tadi. Kibbutz itu desa-desa yang dibuat untuk menjadi desa produktif, yang seniman musik ya jadi musisi, yang insinyur jadi insinyur, insinyur bangunan suruh bikin apa namanya itu irigasi dan seterusnya ya. Nah, anak-anak mereka itu dikumpulkan jadi satu untuk dididik di dalam rumah-rumah kayak kamu itu daycare itu ya. Nah, mereka dapat makan, dapat apa segalanya gratis dari situ. Nah, oke, itu awal mulanya daycare itu ya, jadi mengikuti aturannya orang Yahudi itu tadi. Sekarang dia dipakai di seluruh dunia. Daycare itu gara-gara orang apa namanya repot gara-gara karirnya turun. Kalau di Eropa, di Amerika Serikat tuh orang yang baru melahirkan boleh cuti hamil, tapi setelah itu posisi sebelumnya nggak bisa ditempati lagi. Jadi dia turun lagi. Akibat dari itu banyak orang yang melahirkan itu mengambil cuti sesuai dengan cuti yang ada di situ, sehingga menyusui dan sebagainya nggak bisa dilakukan. Oke, kamu sudah mencoba untuk bikin. Yang pertama harus ada itu ya ruangan pastinya. Iya, Pak. Yang kedua yang harus ada itu gurunya. Saya mau nanya Pak, kalau misalnya buat sewa bangunan itu untuk investasi awalnya bisa dimasukin yang uang sewa per bulannya aja nggak Pak? Bukan per tahun. Bisa, Soalnya buat bisa, minimalin biaya bunganya gitu Pak. bisa. Maaf, sebentar, kamu salah ngomong deh kayaknya deh.
Kenapa? Tidak untuk meminimalisir bunga, bunganya malah lebih banyak gitu loh daripada kamu nyewa apa namanya ruang tahunan gitu. Coba kalau kamu nyewa bulanan, satu bulannya 10 juta, let's say ya, berikut tempat parkir dan sebagainya. Nah, kalau kamu sewa bulanan bisa jadi, berapa tadi? Kalau kamu sewa bulanan 10 juta, sewa tahunan itu mungkin hanya 75 juta. Nah, kalau 10 juta aja tanpa bunga udah 120 juta kan? Ya, Iya, Pak. kan kalau kamu 75 juta, let's say dengan bunga, berarti sekitar 98. Jadi masih lebih murah. Ya, itu sudah berikut tempat parkir, karena nggak mungkin orang parkir berderet-deret kayak di UNJ, itu apa namanya, lab school itu ya. Semau-maunya gitu, itu udah nggak zamannya lagi. Nah, 100 sampai 120 juta. Kemudian peralatan, ada tempat duduk, ada segala macam tempat buat apa mandi kalau mereka buang air dan sebagainya, itu semuanya harus seperti taman kanak-kanak gitu ya. Iya, Pak. Mahal banget untuk biaya peralatan sama perabotannya gitu. Nah, tapi hal itu bisa diatasi. Sekarang ini ada beberapa perusahaan yang menyewakan peralatan itu. Ya. Peralatan bayi, bahkan stroller juga mereka sewakan. Stroller itu padahal kan harganya sekitar 7 juta. Ya. Yang stroller murah-murah kan mak-mak itu udah sok gengsi gitu ya, nggak mau pakai. Nah, stroller apa BMW malah harganya di atas 15. Nah itu sewa aja. Sewa, kemudian peralatan makan juga, peralatan masak juga, ya. Iya, Pak. Terus peralatan tidur bahkan itu harus kamu sediakan. Nah, anak-anak itu biasanya bosenan, banting-banting, hancur ini itu dan sebagainya kan. Ya. Nah itu semua apa yang ada itu kecuali stroller mungkin bisa dipakai selama 2 tahun. Setelah itu dibuang, nggak laku. Termasuk spray dan sebagainya. Nah kemudian kalau apa namanya barang-barang yang lebih bagus itu bisa 3 tahun, meja, kursi, stroller dan sebagainya. Tapi kalau perlengkapan makan, perlengkapan main dan sebagainya, buku-buku cerita itu kalau bisa ya kurang dari 2 tahun. Nah, kurang dari 2 tahun kalau kamu sewa itu ya per item per bulannya berapa itu bisa membuat kamu lebih ngirit daripada kamu nyewa tempat. Iya, Pak. Oke. Terus sudah itu. Sudah bisa dilakukan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tentang kamu mau berapa guru, berapa apa namanya, berapa pengajar, berapa pengawas. Sebagai Oh, contoh, pengajar mungkin kalau 20 orang bisa diatasi dengan satu guru ya. iya. Oke. Tapi itu juga harus dibantu oleh psikiater. Iya, Pak. Ada, Pak. Ada psikiater yang S1 itu, terus pengelola untuk menemui mak-mak yang sok kaya itu harus cantik, harus gaya gitu kan, ngomongnya juga nggak boleh norak gitu. Nah, itu gajinya tinggi-tinggi orang-orang seperti ini. Nah, kemudian ada OB, apalagi tukang sapu ya, tukang bersih-bersih gitu.
Itu ada berapa orang? Udah 4. Gurunya emang cuma satu ya? Kamu maksimal 20 orang? Baru bikin 20 atau 30 gitu, Pak. Kalau 30 udah 2 kelas loh ya? Iya. Nah, kemudian psikiater, terus administrasi, kronovis, terus apa tadi? Pak Kebon, tukang bersih-bersih itu sama satpam. 5 orang minimal. Minimal 5 orang. Kalau para pendidik dan psikiater ini, para pengawas ini kamu gaji berapa? Misalnya 5 juta atau kurang? Kegedean nggak sih, Pak, 5 juta? Psikiater sekarang kan mahal. Dia mendingan daripada buka ngajarin anak sekolah yang udah jelas kerjaannya gitu, mendingan dia jadi psikiater buka praktek gitu. Ya kan? Buka praktek itu lumayan mahal gitu. Kalau guru ya memang nilainya segitulah, orang Indonesia belum bisa menghargai guru. Jadi setiap bulan itu untuk hal 2 itu tadi, itu paling tidak ada pengeluaran sekitar 30-an juta. Setiap bulan. Kira-kira loh ya. Nah, belum langganan daya dan jasa, air minum, listrik, kulkasmu dan sebagainya itu kan perlu. Ya, buat naruh susu, termasuk susu ibu. Susu ibu itu pagi-pagi kan ini, sorry ini bapak-bapaknya ini yang ada di atas mungkin nggak paham masalah itu. Kalau saya sih udah paham ya, karena saya punya istri, punya anak. Ibu-ibu itu nyedotin susunya itu pagi subuh itu, taruh di botol-botol kaca itu, dapat berapa. Nah ini nanti ditulisin namanya Adel, siapa. Nggak boleh keliru, sama sekali nggak boleh keliru. Karena kalau keliru nanti, apalagi kalian muslim kan ya, itu jadi saudara sesusuan itu bahaya. Oke. Nah itu dibutuhkan kulkas yang gede, freezer. Kulkas dan freezer yang gede, yang ya menampung 30 orang itu. 30 anak itu. Ada mak-mak yang bawa botol sampai 10 dan sebagainya, itu kan butuh ruangan besar ya. Nah, itu. Jadi listriknya nanti kesedot untuk hal-hal kayak gitu, untuk muter film anak-anak itu supaya nggak jenuh dan sebagainya. Pakai LCD proyektor itu atau TV yang gede. Nah, kemudian itu semua masuk inventaris ya. Inventaris. Langganan daya dan jasa sudah kan ya? Udah, Pak. Yang lucu-lucu, ada majalah. Mungkin dulu waktu saya kecil ada majalah Bobo dan kawanku. Nggak tahu yang sekarang masih ada apa enggak? Masih kayaknya deh, Pak. Masih ya? Iya. Nah itulah, itu harus kalian langgankan untuk anak-anakmu itu. Nah, untuk cerita nanti ya, kalau mereka misalnya jam 10 kan udah pada ngantuk tuh. Ya, udah pada pipis, sudah pada berantakan hancur gitu ruangannya. Nah, itu pada saat itu ceritain gini ya. Nanti jam 10 lebih tidur, jam berapa dijemput emaknya. Sudah sampai di mana tadi? Langganan daya dan jasa ya. Iya, Pak. Kemudian gaji dan upah tadi sudah kan? Sudah. Terus berikutnya apa? Ayo. Pengadaan bahan, mereka tuh biasanya makan apa? Kan didaftar tuh ya sama petugas administrasinya. Mungkin kamu jadi bos pertama ya ngerangkap petugas administrasi.
oh ini si Adele makannya apa, nggak boleh makan, terutama susu. Susu itu penting bagi satu orang, tapi tidak penting buat orang lain gitu. Malah kalau dia minum susu bisa alergi dan sebagainya. Nah itulah susu, keunikannya susu itu di situ. Nah ini penting diketahui. Ya. Adel itu berdua, bertiga pakai masker. Del, kok lu bisa sih Del pakai video Del? Nggak tahu. Ini bapaknya. Bapaknya kemana sih? Nggak ada ya? Oh. Nah itu dah. Kali. Sampai di mana ya tadi ya? Sorry. Pengadaan bahan, Pak. Bahan ya, bahan. Nah itu tadi, bahan-bahan itu beras, susu, ada mungkin Greenfield dan sebagainya itu toh. Nah, terus mungkin makanan-makanan mereka yang kecil-kecil itu kayak apa namanya? Kayak crackers yang kecil tuh, yang potong-potong itu dan sebagainya itu harus ada karena ya kerewelan anak-anak itu kita nggak tahu. Nah, itu. Kemudian setelah itu apa lagi? Setelah itu pengeluaran apa lagi? Gaji dan upah sudah, ini sudah, langganan daya dan jasa sudah, terus apa lagi? Pajak, Pak. Ya, Pajak. Pajaknya gimana tuh? pajak, iya, pajak benar. Cuman pajak untuk lembaga sosial seperti itu tidak terlalu besar. Kalau nggak salah 5%. 5% untuk lembaga-lembaga sosial. Semacam daycare, masjid, apa dan sebagainya. Kecuali kalau dia dimasukkan menjadi lembaga pendidikan. Nah itu yang saya juga nggak begitu paham.
Sebentar, saya jawab. Halo? Ya, itu ya. Jadi ya, pajak itu tidak terlalu mahal, kecuali pajaknya Dimas. Ini apa kamu, Dimas? Bisnismu, Dimas? Produksi, Pak. Produksi apa? Bikin pabrik Itu apa? yang thermal paste kamera. Oh iya. Ya, tadi kamu nggak mau itu. Sekarang oke. Sekarang diambil. Cindy yang tunjuk, Pak. Hah? Enggak, tadi Cindy yang tunjuk. Cindy ya tadi ya. Terus apa Iya, lagi? Pak, tadi Cindy. Pajak, habis pajak apa Cindy? CSR kamu bisa ya. Ya Pak, sama ya 2,5% juga. Sama, cuman CSR kamu mungkin malah juga lebih murah gitu. Misalnya digiring bareng-bareng ke masjid kalau orangnya muslim semua. Tapi kalau enggak, ya kamu bisa bawa ke kebun binatang, kemana. Nah, itu kan sudah bayar mereka sekolahnya, ya kan? Tapi kan untuk itu perlu transportasi, kamu sewa mobil yang keren, jangan bis Mini Arta atau apa. Ya kan, yang paling enggak kan high ace. Nah, itu masukkan ke situ. Jangan dimasukkan ke kurikulum, karena ini tidak selalu ada. Gitu. Paling 1 semester sekali, gitu tuh diajak rame-rame bawa bendera, ini itu namanya anak SD, anak daycare kan pasti masih norak, senangnya dibawa sana kemari. Nah itu saya kira kemudian dikumpulkan jadi satu seperti kemarin itu, menjadi pembiayaan. Nah, terus pendapatan kamu berapa? Pendapatan kamu sekarang kalau nggak salah daycare itu kalau yang kelas menengah biasa itu 1 bulan sekitar 1,5 ya. Iya Pak, sekitar segitu. Sekitar 1,5 kan? Nah, ya. Nanti terserah kamu mau bikin berapa. Pak, saya nggak bisa 1,5, harus 2 juta misalnya. Nah, nanti yang mengeksekusi betul atau tidaknya biaya kamu ya masyarakat. Ya, masyarakat bilang kemahalan, oh, apaan bikinan Cindy gini. Misalnya itu 1 juta juga gue ubah. Misalnya ya, saya brand negeri gimana mau 2 juta. Nah, itu sebagai contoh. Yang execute kamu berhasil atau tidak masyarakat. Nah, dari situ nanti setelah kamu ketemu, kan usaha itu kan bagaimanapun harus lebih ya, supaya dia bisa bertahan hidup ya. Nah, bikin grafik yang kayak kemarin itu. Oke? Nah, jadi gitu ceritanya daycare. Ya, nanti kita kurang berapa kali lagi sampai mid test, sampai UTS. Kamu aja nggak apa-apa misalnya. Nggak ingat Pak. Ya, nanti ini kan harus selesai sebelum tes ya, karena begitu tes habis tes kamu harus present paper kamu gitu. Oke? Jadi minggu depan kamu atau minggu ini kan lumayan ngabuburit kamu daripada di rumah juga lapar. Kamu bisa ketemu saya ya, sampai kamu bebas. Saya sampai Jumat ada. Oke, Cindy. Oke Pak. Jadi ini bab terakhir ya Pak, biaya ini. Ya memang begitu. Nah,
tinggal kamu presentasi nanti gimana meyakinkan para investor itu. Kalau kamu cengenges atau banyak biaya yang disimpan gini untuk nyari uang lebih, ya investor harusnya kritis gitu. Ya. Nah, investornya siapa ya? Teman kamu yang sekelas ini. Oke, gitu ya. Next, siapa? Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Siapa yang mau di itu lagi? Yang mau di apa bahas lagi? Belum puasa kan? Belum, Pak. Puasanya besok ya. Udah, nggak ada. Wah, ayo, siapa yang nggak? Kalau nggak ada kan enak saya gitu. Wah, ini di mute semua gini. Nggak ada yang bisa diajak omong. Ya sudah, Sleeping Beauty buat kalian. Dimas mau Pak tadi? Apa? Kamu Dimas, mau Pak. tapi cengenges. Ya udah Dimas, kamu mau gimana? Kamu apa namanya? Usahamu apa Dimas? Thermal face kamera, Pak. Thermal face kamera. Lingkupnya seberapa? Maksudnya pasar itu, Pak. Ya? Pasarnya itu bisa untuk sekolah, yang pastinya nanti saat bentar lagi kan mau masuk pengajaran offline gitu kan. Nah itu pasarnya itu sendiri untuk sekolah bisa, untuk KRL, untuk stasiun di KRL bisa, untuk di pusat perbelanjaan atau mall gitu bisa, untuk bioskop juga bisa, penginapan bisa, untuk perusahaan bisa, pabrik-pabrik yang harus offline gitu. Bentuknya kayak smartphone gitu, Pak, cuma ada kamera thermalnya gitu di atas. Terus? Enggak. Oke. Tapi manfaatnya Manfaatnya itu untuk ini, Pak, untuk pengecekan suhu, Pak. Untuk pengecekan suhu. Iya, bisa juga untuk absen. Silakan. Bisa untuk absen, bisa untuk menghitung data siapa aja yang masuk ke ruangan atau pusat perbelanjaan, itu bisa menjadi data buat. Kalau orang misalnya ini lagi pacaran ya, gandeng. Ya nggak bisa, Pak, gandeng. Masuk di scan dia suhunya siapa? Yang gitu. Ya satu-satu, Pak. Oh gitu. Satu-satu. Kali ya, udah terlalu lengket gitu kan. Jadi, sekarang kalau saya misalnya pemilik mall gitu ya, tidak pengen punya itu, resikonya apa? Ya lebih ke efektivitas ini, Pak, dalam pengecekan suhu itu. Soalnya kan sekarang gimana ya? Ya, oke, pengecekan suhu ya. Banyak Marak di mana-mana pengecekan suhu, di masjid pengecekan suhu, di udah tahu kan. Buat suhu gitu kan ada pengecekan suhu. Problemnya adalah kalau misalnya COVID itu sudah selesai, kemana itu? Apakah dia merupakan bisnis jangka panjang? Kan COVID ini kan endemik ya, Pak. Maksudnya bakal ada terus gitu, nggak bakal hilang gitu. Sekarang menurut penelitian seperti itu, Pak. Bukan COVID-19 ya, COVID yang baru itu bahkan dia ada kenaikan temperatur. Itu aja. Gitu. Oke, kalau kamu memang mau usaha di situ, dan saya kemarin sudah cerita bahwa kamu adalah calon bisnismen, bukan calon pedagang ya. Opportunity itu
peluang itu perlu kamu tangkap juga. Gitu. Nah, sekarang bisnis kamu itu tadi apa namanya itu? Perlu ruangan, perlu kantor. Maksudnya Pak? Perlu Pak. Itu perlu buat kantor, buat gudang juga, kita bisa sewa ruko Pak. Kira-kira berapa? Berapa apanya Pak? Ruangnya kita pakai ruko aja Pak. Nyewa ruko juga mahal Pakai ruko. Iya. Nyewa ruko 3 lantai. Satu bulannya kira-kira berapa kan? Sewa ruko 4 jutaan Pak. 1 bulan. Juta 750. Hah? Kalau untuk sewa ruko bisa sekitar 4.750 Pak. Itu saya udah cek sendiri di website itu. Per bulan? Iya, per bulan. Termasuk termasuk apa namanya? Perabotan. Enggak Pak, perabotan enggak. Perabotan. Kosong. Oke, jadi kamu harus mengadakan perabotan ya. Perabotannya Ya. khusus karena yang kamu jual juga hal khusus ya. Terus pengadaan peralatannya gimana? Peralatan untuk produksi. Iya, peralatan datang kamu itu. Untuk produksi kita menggunakan jasa maklun Pak. Itu. Terus jadi kita nggak perlu buat pabrik atau gimana, kita bisa. Nah, peralatan kayak kamera, kayak pengatur menangkap. Oh, itu bahan-bahannya. Itu kamu sebut bahan? Ya, saya sebut bahan Pak. Bukan inventaris ya? Bukan. Inventaris tuh kayak seperti laptop, handphone, atau meja, atau AC gitu. Oh iya, perlu kalian ketahui sekarang bahwa laptop, handphone, barang-barang elektronik seperti itu sudah tidak disebut sebagai inventaris lagi ya. Dia disebut sebagai bahan habis pakai. Ya kalau mahasiswa mungkin inventaris 3 tahun gitu ya, sampai lulus baru masih kerja juga masih pakai itu gitu. Tapi kalau kantor itu biasanya 2 tahun itu sudah harus ganti. Masalahnya bukan menyangkut masalah teknologinya udah berputar cepat atau bagaimana, tapi masalahnya adalah bahwa kantor itu harus memperlihatkan bahwa dia tuh bonafit, peralatannya baru melulu gitu. Ya, nggak mungkin dia ke kantor orang pakai mobil Kujang Buaya gitu misalnya ya. Jadi harus yang benar-benar menunjukkan kelas dia. Makanya kalau kayak kalian lihat itu siapa? Oh, Hotman Paris, bukan pasir. Iya. Itu gaya-gayaan gitu. Ya, supaya orang kalau ke tempat dia itu terpilih gitu, terpilih sendiri. Saya kemarin juga punya masalah sedikit dengan headset saya ya. Headset saya ini. Saya beli 1,5 tahun yang lalu. Nah, terus rusak, nggak bisa dipakai baterainya. Ya nggak tahu lah pokoknya. Nah, terus saya tanya ke tokonya. Tokonya itu kebetulan hanya ada satu di Jakarta. Di Pacific Place lantai 1. Terus dia bilang, Pak, ke service center kami aja, Pak. Di mana? Di Fatmawati. Di Fatmawati belah mana? Dia sebut nomor 28B. Ada ciri-cirinya? Enggak, gitu. Pokoknya. Datanglah saya ke sana.
Apa yang dia lakukan membuat saya bingung. Pak, ini alat Bapak ini harus diganti. Loh, diganti bagaimana? Ya, diganti. Lah, saya beli mahal-mahal, masa cuma mau diganti? Iya Pak, diganti. Kami kasih gratis kok, jangan uang. Bahkan gantinya itu lebih bagus dan lebih mahal daripada yang punya Bapak. Bener nih, iya ini udah saya laporin nomor-nomor serinya ke Singapura. Gitulah kira-kira. Ya. Terus seminggu kemudian saya ditelepon, Pak gantinya sudah ada. Nah, jadilah ini. Jadi Hah? mantap Pak. Ya, lumayan, dengerin Alik Bata ya masih demi. Oke, jadi gini, kamu kan mau usaha seperti itu. Jadi usaha itu kalau bisa bengkelnya, warehouse-nya itu ya jangan sering libur. Gitu. Nah, karena tidak sering libur, maka kamu harus menggaji teknisi kamu itu nah, otaknya usaha kamu itu ada di situ sama di marketing. Iya Pak, betul. Masyarakat belum begitu paham usaha kamu itu apa. Terus manfaatnya apa itu mereka nggak. Ya mungkin kalau orang perguruan tinggi ya tahu-tahu aja. Tapi kalau ya mohon maaf yang lainnya gini gitu gini. Ya kan susah. Saya itu dari kecil nggak pernah deal. Apalagi yang ngeyelan itu adalah para ulama ya. Semua agama itu udah pokoknya percayanya sama Tuhan itu kayaknya udah pasti deh dia bakal kemana gitu nantinya kalau mati. Nah itu akibatnya ya gitu ngeyelan gitu. Nah suruh pakai masker nggak mau, pakai di apa namanya gini itu termometer itu, wah apaan alat kayak hidup saya di tangan Tuhan, memang hidup orang lain kagak. Nah, nah itu oke. Sekarang yang jadi masalah, saya akan berikan kepada Anda way out yang mungkin lebih lebih apa namanya lebih luas gitu ya. Gimana ini Ya kalau Pak. setiap orang yang menggunakan kartu kamu itu terutama pegawai ya Iya. itu dikasih kartu juga gitu loh, kartu apa polikarbonat itu kan murah tuh Rp500 satu satu kartu, ukuran kartu kredit itu loh, ukuran Iya. kartu Rp500. Printingnya juga sama murahnya. Nah, sehingga ya bukan hanya terus datanya dipegang oleh komputer saja gitu, tapi pegawai juga pegang data. Nah, oke, jadi tadi ruko udah kamu sewa, peralatan udah kamu sewa, bahan habis pakai, material sudah kamu sewa. Tenaganya gitu. Tenaganya Kalau misalnya ini ya. di apa namanya mall fluid, gitu, kamu ya, pakai mall. Iya. Terus ada masalah, sementara kantor kamu ada di Depok. Nah, padahal di Depok teknisi kamu lagi ngurusin ITC Depok, misalnya. Berapa lama dibutuhkan waktu untuk ke sana? Padahal ini lagi beresin juga yang di Depok. Artinya begini, berapa orang yang kerja langsung pada saat itu dan berapa orang yang standby itu harus kamu perhitungkan. Kenapa? Karena tambahan satu orang berarti minimal ada Rp2,5 juta per bulan. Ya toh? Iya Pak. Nah itu. Jadi gaji Jadi itu tambah satu orang aja udah meningkat nggak karu-karuan. harus ada teknisi juga ya Pak untuk hal itu. Lah iya tuh lah. Kalau ada masalah, kamu kan nanti malah ngatur rambut melulu lagi. Bukan ngatur apa mesin peralatan. Belum lagi kamu masih muda pacaran ini itu. Waduh,
ruwet jadinya, ya makanya serahkan ke teknisi. Tapi ya itu tadi pesan saya, kalau teknisi satu itu harganya 2, maka dengan adanya tambahan satu teknisi yang standby terus yang tidak berguna itu, ya perusahaan kamu. Gitu. Oke? Apalagi pajak kamu fully tax. Terus apa namanya? CSR ya nggak perlu amat lah, perusahaan kamu cuma satu ruko. Penting-penting amat. Ya sudah, itu. PPN Pak perlu Pak? PPN. PPN itu Yang 10% itu loh Pak. sebentar. Kamu PPH iya, PPH perusahaan. PPH iya, PPH. PPN itu yang kamu PPN ini apa gitu? Kan itu kita ngejual barang ya. Nah, kamu jual apa kamu sewakan? Nanti dulu. Wah, ini kamu jual Pak, jual. Kita jual. Dijual. Jual. Menjual thermal face kamera itu kayak kita ngejual smartphone gitulah istilahnya. Oh gini deh. Kamu ketemu saya dulu ya. Untuk memastikan barangmu itu dijual apa disewakan aja? Dijual Pak. Kalau dijual orang belum tentu mau loh. Kenapa emang? Makanya kalau orang jual itu pelayanan purna jualnya dianggapnya nggak ada. Ayo, gimana? Enak mana? Hitung lagi. Apa yang membuat orang nggak mau beli gitu Pak? Dianggapnya kalau peralatan-peralatan seperti itu kalau rusak itu loh. Di kita salesmanship itu kurang begitu canggih sehingga agak kurang bisa meyakinkan orang bahwa kita tuh mampu. Kalau ada ya kayak ini tadi, kayak punya saya tadi itu loh. Saya sendiri sampai heran ya bahwa punya saya diganti baru dengan garansi yang diperpanjang gitu. Jadi garansi saya ini tetap 2 tahun dari kemarin itu. Ini contohnya. Gitu. Kamu ketemu saya deh. Besok tuh libur ya? Saya nanya, bukan saya. Belum tahu, Pak. Tahu Pak, nggak ada infonya. Oh? Terserah kampusnya, Pak. Terserah bagaimana? Sekolah kok terserah. Kalau perusahaan kan gitu, Pak. Terserah bos mau masuk apa enggak. Banyak kan sih work from home, Pak. Loh, iya, tapi itu kan perusahaan. Ini kan sekolah. Sekolah itu bertanggung jawab bikin kamu jadi paham gitu loh. Nah, kalau sering-sering libur, mahasiswanya enak, dosennya juga lebih enak lagi. Jadi dari jurusan belum ada info sih, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Belum. Ya berarti kalau belum ya masuk gitu. Oke. Ya. Tadi mana Dimas? Ya, Pak. Kamu besok pagi ketemu saya ya. Kamu puasa atau enggak puasa? Puasa nanti pura-pura lemes, pura-pura ngantuk. Nah, itu mah puasa itu justru semangat. Ya, Pak. Insya Allah. Tunggu saya besok jam 8 sampai jam 10. Oke? Oke, Pak. Ya, gitu ya. Ada lagi? Ini contoh 2 nih. Saya akan berikan contoh kalau Anda punya konsepnya dan Anda datang ke saya. Anytime sampai hari Jumat. Oke ya? Iya, Pak. Ya udah. Ini azan kan?
Saya pikir kalian itu datang sesuai jadwal jam 10 gitu ya. Tadi siapa ya? Sesuai jadwal jam 11, Pak. Iya, jadwalnya jam 11, Pak. Kemarin kita karena offline kan Minggu jamnya lalu panas saya- banget. Mulainya jam 10. Oh iya. Ya Cindy. Atau lupa. Makanya tadi saya gelar jam 10. Bapak nggak bilang deh, Pak. Alah, bilang keles udah dari Tahu saya yang jam 10 tuh waktu pas offline, Pak. Iya. Waktu pas offline baru kok saya Miskom, Pak, miskom. ya oke lah, nggak apa-apa ya. Nah, ya kita ketemu setiap hari setelah ini ya. Sampai kamu nanti mid test kapan saya juga nggak. Mid testmu itu kapan sih? Ada yang tahu nggak? UTS-nya kapan? 9 Mei, Pak. Bulan depan ya? berarti? 9 Mei, iya. 9 Mei. 9 Mei itu masih berapa minggu lagi? Berapa minggu, Sof? 2 kali pertemuan, Pak. 2 kali pertemuan? Ya. 2 kali pertemuan ditambah pertemuan sehari-hari kalau kalian mau kan banyak tuh ya. Kalau mau. Pak, UTS-nya 3 sampai 8 Mei. 3 sampai 8 Mei. Oh iya benar, 2 minggu kan berarti? Iya, 2 minggu dari sekarang, Pak. Ya. Oke ya, jadi gitu ya. I will leave. ya, Pak. Pak, kalau mau ketemu Bapak berarti langsung chat pribadi aja ya, Pak. Maksud lo. Bisa lo mau ketemu langsung, Pak. Lah saya kan di gedung B tiap hari juga. Oh, nggak takutnya ada Oh, ngajar atau berarti langsung temu Bapak aja gitu langsung misalkan. ketemu aja gitu, Iya, Pak. saya kan di gini. Saya di gedung B. Ini sekarang lagi ngajar kalian, saya juga di gedung B gitu loh. Ngajar juga saya sementara akan ada di gedung B. Gitu. Jadi anytime kamu perlu saya, ya saya ada di gedung B. Ya, Untuk jamnya sampai jam berapa, Pak? Biasanya, Pak. sampai jam, kalau saya nggak ngajar sampai jam 12 aja ya. Oke, Pak. Karena kan jelasin ini itu kan lumayan lama. Jadi mungkin saya bisa pulang jam 3 gitulah, mau puasa namanya juga. Oke, Pak. Ya. Siap. Nyiapin kolak apa sebagainya kan perlu waktu. Beli aja, Pak. Dari takjil. Jangan mau beli itu, wah bahaya deh. Pakai obat ini itu. Ya gitulah ya kira-kira ya. Apalagi? Nah, kalau tidak, saya ucapkan mohon maaf lahir batin, selamat berpuasa besok pagi ya. Oke, Pak. kita Maaf ketemu. juga, Pak. Mohon maaf juga, Pak. Apa lahir batin, Pak? Iya, dan I will leave room. Selamat siang. Siang, Pak. Yang, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Pak. Pak, kita absen dulu, Pak. Stay healthy, Pak. Belum tadi. Belum, Pak. Wabillahi Buka kamera. taufik walhidayah. Wassalam. Sabar. Wabillahi. Belum, Dimas, belum. Usaha lu gagal. Oh, buru-buru banget. Ayo, Ray, kamu Ya. gimana caranya ngabsen? Udah, Pak, tinggal kasih senyum aja, Pak. Oh gitu. Ya, munculin gigi dikit. Ya. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, terima kasih. Selamat berpuasa. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Selamat puasa juga, Pak. Stay healthy, Tiba. Pak. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Marhaban tiba. Tiba-tiba. Tiba. Puasa, Om. Ramadan. Tiba-tiba Ramadan. Sahur, guys. Anjir. Selamat puasa, guys.
Ayo bukber tiap hari. Selamat tidur siang. Ayo nanti sahur. Ayo nanti sahur online. Ogah nanti batal. Bye-bye. Dah.